Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah karena petunjuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita masih dipertemukan di tempat yang penuh berkah ini. Alhamdulillah merupakan salah satu di antara merupakan nikmat di antara salah satu banyaknya nikmat Allah kita berkumpul di tempat ini. Itu suatu kenikmatan yang luar biasa, karena di zaman-zaman ini kita lebih butuh kepada majelis-majelis al-ilm, majelis zikir, untuk supaya kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala beserta seluruh keluarga dan para sahabat beliau serta orang mengikuti beliau dengan sampai kiamat. Baik, ya mas sekalian, materi kita ini tentang qiyam Ramadan, yang mana pertemuan yang lalu secara umum kita bahas tentang puasa. Namun sebelumnya ada beberapa poin penting kita ingatkan di sini. Kami mengingatkan di sini sebagai nasihat pribadi kami diri sendiri dan kepada jemaah sekalian, diingatkan bahwa tujuan kita menuntut ilmu, tujuan kita untuk menghadiri majelis itu harus terpatri dalam jiwa kita. Apa sebenarnya? Apa sebenarnya kita menghadiri majelis? Kadangkala hanya sekadar menghilangkan penat, ya? Ataukah sekadar bertemu saudara kita, sebenarnya tidak masalah. Ya, sebenarnya itu tidak salah, tapi harus ada, ya, apa tujuan sebenarnya kita belajar? Ya ingat ya mas sekalian, ilmu dipelajari itu untuk diamalkan. Itu intinya. Kita belajar untuk beramal. Ya, dari sekian majelis kita hadiri, ya, majelis ilmu kita hadiri, kita datangi. Berapa banyak ilmu yang kita sudah dapatkan? Apakah berbanding lurus dengan yang kita amalkan? Ini menjadi poin penting. Jangan sampai kita, ya, sibuk menghadiri majelis-majelis tapi kita lupakan diri kita dan beramal. Ini tujuan kita menuntut ilmu adalah amalkan. Amalkan apa yang kita sudah ketahui. Ya, sebagaimana Imam Ahmad, berapa hadis dia hafal? 1 juta lebih, masya Allah. Apa kata Imam Ahmad? Tidaklah dia menghafal hadis kecuali dia amalkan apa yang sudah dihafal. Itu Imam Ahmad. Nah sekarang, berapa banyak kita hadis hafal? Apakah berbanding lurus dengan amalan kita? Jangan sampai kita terlena. Ya, kita hanya memperbanyak ilmu untuk ilmu tapi lupa beramal. Ya, lupa amalkan. Sebagaimana para sahabat dahulu, mereka membaca Al-Quran tidak melewati berapa ayat? 10 ayat. Mereka tadabburi, baca, pahami, dan amalkan. Ini jemaah sekalian, bahwa nasihat untuk pribadi saya sendiri pada jemaah sekalian, kita belajar, amalkan. Apa yang antum sudah catat, apakah sudah diamalkan? Ini berapa ilmu yang kita, ya, sudah dapatkan, apakah berbanding lurus dengan amalan kita? Dan jangan sampai, ya, orang berilmu tanpa amal ibaratnya sebuah pohon tanpa buah, nggak ada artinya. Ini kayak ilmu itu dipelajari untuk diamalkan.
Intinya itu. Nah, sekarang menghadapi bulan Ramadan. Menghadapi bulan Ramadan, orang yang tulabul ilm, penuntut ilmu, orang yang memahami agama Allah, orang yang memahami sunnah Rasulullah SAW, fakih dibanding dengan awam, harusnya keadaannya berbeda dengan orang awam. Harusnya juga amalannya juga berbeda dari kebanyakan masyarakat. Artinya di dalam Ramadan. Kenapa? Mereka paham, mereka tahu kedudukannya bulan Ramadan. Ya? Orang penuntut ilmu mereka pahami bagaimana kedudukannya dalam bulan Ramadan. Maka keadaannya itu harus berbeda dengan kebanyakan orang yang enggak paham. Kalau sama saja, berarti apa yang terjadi? Selama ini kalau sama saja keadaan kita, rugi kan? Kita udah tahu, tapi kita ini terjadi. Ya, banyak di antara kaum muslimin melupakan diri sendiri. Yang harusnya orang yang berilmu, tulabul ilm, mereka paham ilmu, paham agama, paham sunnah, harusnya mereka ya dari sisi ibadah, dari sisi akhlak, ya, dari siapapun tutur kata, mereka harusnya ini. Oh, saya nasihati diri saya sendiri. Orang penuntut ilmu harusnya dia nampak dalam tutur katanya. Bagaimana akhlaknya kepada seorang istrinya, lembutnya. Ini sudah paham. Bagaimana akhlaknya kepada anaknya, kepada keluarganya, kepada tetangganya, apalagi kepada orang tuanya. Kalau seorang tulabul ilm, penuntut ilmu yang memahami ilmu, memahami agama, tutur katanya tidak bisa lepas dari kata-kata yang kotor, menyinggung orang lain, menghardik. Apa gunanya belajar? Apa gunanya menuntut ilmu? Bukan kita pahami. Makanya harusnya penuntut ilmu dia lebih berakhlak, akhlaknya mulia. Ya, bagaimana dia memuliakan istrinya? Seorang istri memuliakan suaminya karena tahu kedudukannya masing-masing. Bagaimana dia mendidik anaknya, ya, menyayangi anaknya, tetangganya, keluarganya, serta saudara kaum muslimin. Mereka harusnya ini menjadi pilar di tengah masyarakat, menjadi teladan di tengah masyarakat. Ini salah satu ilmu. Jadi tidak ada, kalau ada seorang penuntut ilmu kata-katanya kasar kepada istrinya, atau sebaliknya seorang istri kasar kepada anaknya, kasar kepada suaminya, tidak ada faedahnya menuntut ilmu. Buah ilmu itu, ya. Maka ini seorang penuntut ilmu begini. Nah, harusnya lebih dari sekedar orang awam. Paham orang awam? Mereka nggak paham ilmu. Lebih banyak sedekah, ya, lebih banyak berbuat baik. Nah, ini saya tekankan pada kita semuanya, dan saya pribadi pada jemaah sekalian, agar betul-betul ini memperhatikan, jangan lupakan diri kita dalam beramal. Ya. Baik. Ya, pada kesempatan ini, apatah lagi ini, insyaallah sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Kedudukan Ramadan kita sudah pahami. Ya, taib. Tentang qiyam Ramadan, mana qiyam? Menegakkan, berdiri. Ya, Ramadan artinya berdiri. Pada bulan Ramadan artinya maknanya apa berdiri? Salat. Ya. Kita lihat secara umum keutamaan salat lail. Ya, keutamaan salat lail. Allah berfirman dalam surah Al-Isra, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atha rabbuka mahmuda." Ya, sebagaimana orang yang salat tahajud
Itu adalah sebagai apa? Nafilah, tambahan. Ya. Dan ini juga menjadi Allah ya, mengangkat derajatnya ke tempat yang mahmuda, tempat yang terpuji, yang mulia. Ya. Jadi ini jemaah sekalian bahwa orang yang senantiasa melakukan qiyamul lail itu akan mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang terpuji. Ya. Dan ini jemaah sekalian bahwa qiyamul lail harus dipahami, qiyamul lail itu adalah amalannya tulabul ilm. Kata guru kami, kalau ada penuntut ilmu yang melalaikan, meninggalkan salat lail atau qiyamul lail, maka aib bagi dirinya. Aib. Kenapa aib? Dia pahami kedudukannya. Dia tahu kedudukannya, bagaimana kedudukan qiyamul lail. Tapi dia tinggalkan tanpa ada uzur. Maka aib bagi dia seorang penuntut ilmu. Makanya kata guru kami, jika ada seorang penuntut ilmu meninggalkan salat lail ya tanpa ada uzur, maka aib bagi dirinya. Ini aib bagi dirinya. Dan ini yang melazimi qiyamul lail itu adalah merupakan salah satu sifat ibadur rahman. Ya, hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih. Ini sifatnya. Ini secara umum bahwa mereka yang melakukan qiyamul lail akan mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mana qiyamul Ramadan? Ya, kita masuk ke itu secara umum bahwa qiyamul lail ya, qiyamul lail secara umumnya di luar Ramadan itu akan mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah. Dan ini juga menjadi tambih perhatian kepada kita, peringatan kepada kita bahwa seorang penuntut ilmu meninggalkan salat lail itu aib bagi dirinya. Ya, aib bagi dirinya. Maka ini perlu diperhatikan ikhwah. Ya, tentang qiyamul lail ini. Karena jangan sampai kita tinggalkan. Kita pahami maknanya. Ya, kita tahu kedudukannya. Di sisi Allah luar biasa kedudukannya. Lalu ditinggalkan. Baik, kita masuk ke qiyamul Ramadan. Berarti salat yang dikerjakan pada bulan Ramadan. Iya. Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Bukhari yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Ya, barang siapa yang menegakkan melakukan qiyam Ramadan dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ihtisaban, dan mengharapkan pahala yang telah Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang melaksanakannya, ya, mengharapkan pahala, maksudnya wahtisaban, mengharapkan pahala bukan karena ada unsur tendensi lain, bukan karena ada unsur riya atau sum'ah. Maka apa balasannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuni
dosa-dosanya yang telah lalu. Ini Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Makanya jemaah sekalian, siapa yang tidak mau diampuni dosanya? Kita semua mau kan? Ya. Dan ini salah satu penyebab diampuni dosa adalah qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan. Ya. Mana qiyam Ramadan adalah mencakup seluruh salat yang dilaksanakan pada awal malam sampai akhir malam bulan Ramadan, termasuk dalamnya salat tarawih. Ya, apalagi tambah witir. Ya. Baik. Termasuk yang mana qiyam Ramadan adalah salat tarawih. Iya. Summiyat at-tarawih, dikatakan tarawih karena dahulu manusia mengerjakannya panjang apanya? Lama berdirinya. Ya, setiap kali mereka salat selama 4 rakaat, istirahat sejenak baru lanjut. Ya, setelah selesai 4 rakaat, istirahat baru lanjut. Ini namanya tarawih, istirahat sejenak. Ini maknanya nih ya. Jadi asalnya dimanakan tarawih karena pada asalnya di zaman dulu, ya Rasulullah SAW para sahabatnya mereka melaksanakan salat tarawih selama 4 rakaat, sebanyak 4 rakaat, tapi bacanya panjang-panjang. Ya, setelah 4 rakaat istirahat sejenak. Istirahat sejenak. Baru lanjut lagi. Ya. Di sini saking panjangnya bacaannya, dulu iman itu ya, ada ini dia berkata begini, dulu iman itu membaca ratusan ayat, ratusan lebih 100 kan, sampai kami bersandar pada tongkat karena lamanya berdiri. Kira-kira berapa? Masya Allah. Saking lamanya sampai bersandar sama tongkatnya. Ya. Saking lamanya. Berbeda orang di zaman sekarang. Mau cepat. Ya. Mau cepat. Belum cukup 10 menit selesai 20 rakaat. La haula wala quwwata illa billah. Ini ya. Padahal di zaman Rasulullah SAW para sahabatnya bacaan salat tarawih itulah. Coba bandingkan dengan qiyam lailnya Rasulullah SAW. Sampai siapa sahabat salat bersama dia? Abdullah bin Mas'ud atau Abbas? Ibn Abbas. Ya, ikut sama berjamaah sama Rasulullah SAW. Ya, ikut berjamaah. Dia baca surah Al-Baqarah sampai punya niat jelek untuk berhenti ngikut. Setelah baca surah Al-Baqarah, baca baca An-Nisa. An-Nisa baca Nisa. Sudah berapa juz? Baru rakaat pertama. Nah, Senin lor ruku ini Pak. Le sama Imran. Le sama Imran. Berapa juz itu? Al-Baqarah 3 juz. Al-Imran
2 juz. An-Nisa, Masya Allah, 1 rakaat 3 surah. Rasulullah SAW sholat. Ayo. Subhanallah. Ini kalau sholat sendiri. Kalau sholat sendiri, insya Allah kita yang ngatur. Karena biasanya kalau kita iman tidak terasa. Sama orang yang bicara tidak terasa, yang mendengar bosan. Nah, begitu. Sama juga, yang imam itu mungkin panjang bacaan tidak terasa dia, tapi makmum udah banyak nih. Ya kalau 10 ayat saja, 10 ayat itu mungkin 1 halaman ya, atau 1 lembar, ya kan? Dibaca udah. Ya, dimaklumi memang. Ya, karena banyak orang yang sholat kita tidak tahu keadaannya. Ya, ini ya saya cerita dulu tentang sifatnya panjangnya bacaannya ya. Ya, waktu kami masih di Ma'had, ya, Dak Malang Ganjil itu mulai sholat jam 8 sampai 4 subuh. Pas selesai jam 4 akan sahur. Nggak tidur. Ya. Kita mau cari apa? Surga kan? Banyak orang nggak tidur cari dunia kan? Ya kan? Banyak orang begadang untuk dunia, tapi masalah akhirat kalau nggak begadang, nggak kuat begadang, ya kan? Ya? Masya Allah, waktu kami masih di Ma'had, sampai-sampai ada yang tertidur sementara dalam keadaan sujud. Imam sudah salam. Imam sudah salam. Saking lamanya sujud. Hampir sama rukuk. Ya, sujudnya, berdirinya, Masya Allah. Ya, ini 3 juz. Kadang satu juz 1 rakaat. Saya kira. Ya, ini tergantung kesepakatan jamaah. Jangan coba-coba antum jadi imam tanpa kesepakatan jamaah, baru 2 lembar baca, makmum udah pergi, tidak ada ngikut. Ya, makanya dia mas kalian bahwa persoalan ini, apalagi salat tarawih, ya paling bagusnya tidak terlalu untuk kebanyakan masyarakat ya, untuk masyarakat awam, ya tidak terlalu cepat, jangan juga lama, ya yang biasa. Ya, tayyib wallahu a'lam bishawab. Tayyib. Waktu kita sedikit lah. Nah, jadi ini jemaah sekalian, sifatnya bacaannya salat ya lail atau qiyam Ramadan, salat tarawih. Di sini bahwa apa hukumnya salat tarawih. Kalau berbicara masalah hukum, kembali ke 5 hukum usul fikih. Apa? Wajib, sunnah, makruh, haram, mubah. Jadi hukumnya sunnah atau wajib? Sunnah. Sunnah terbagi berapa? Muakkadah, ghairu muakkad. Sunnah muakkadah maksudnya apa? Sunnah yang sangat ditekankan, dikerjakan. Kalau sunnah ghairu muakkad, ya tidak terlalu ditekankan. Salat tarawih masuk di mana? Sunnah muakkad yang sangat ditekankan untuk dikerjakan. Ya. Jadi hukumnya sunnah muakkad. Terus apa hukumnya? Dikerjakan berjamaah atau sendiri?
Hukumnya, hukum asalnya. Saya sampaikan bahwa hukum asal salat sunnah itu dikerjakan apa? Sendiri. Sampai ada dalil yang menunjukkan dari petunjuk Rasulullah SAW boleh dikerjakan berjamaah. Paham ya? Jadi hukum asal salat sunnah itu adalah sendiri-sendiri. Sampai ada dalil ya yang menunjukkan bahwa bolehnya dikerjakan berjamaah. Salat lail di rumah boleh berjamaah tidak? Boleh? Boleh berjamaah ya? Boleh enggak? Bersama istri sama anak? Boleh. Sebagaimana diperhatikan Rasulullah para sahabatnya. Tapi bukan jadi rutinitas. Karena praktek Rasulullah para sahabatnya tidak setiap hari mengerjakannya. Di sini ya. Ini kebanyakan saya lihat banyak diantara kaum muslimin salah memahami. Contoh salat tasbih. Salat tasbih hukum mengerjakannya itu meskipun terjadi perselisihan para ulama tentang kedudukan hadisnya, tapi yang benar hadisnya yang sahih, yang rajih di antara pendapat ulama adalah hadisnya sahih. Salat tasbih meskipun terjadi perselisihan. Kebanyakan kaum muslimin mengerjakan dalam berjamaah, itu pun khusus di dalam bulan Ramadan. Kalau ini dalam rangka untuk mengajarkan umat, khair, insyaallah tidak mengapa. Ya, mengajarkan kepada umat bagaimana caranya, khair, insyaallah tidak mengapa. Tapi kalau dikerjakan secara rutinitas, ini tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Ya, rutinitas. Karena asalnya salat sunnah itu sendiri atau berjamaah? Sendiri, kecuali apa? Salat idain. Kalau mazhab Syafi'i dia mengatakan apa hukumnya salat idain? Sunnah muakkadah atau wajib kifayah? Nanti insyaallah lebih besok kita pelajari. Apa lagi? Salat, ini saya menjelaskan dulu ini. Salat apa yang berjamaah? Salat sunnah. Tarawih ini. Sebetulnya Rasulullah SAW salat tarawih dikerjakan salatnya berjamaah. Apa lagi? Salat gerhana enggak? Gerhana. Ya toh? Apa lagi? Ini istighosa. Istisqa. Minta hujan. Ini ya, harus dipahami ini bahwa ya, hukum salat sunnah itu sendiri, kecuali dalil petunjuk Rasulullah SAW berjamaah. Boleh mengadakan berjamaah salat sunnah, tapi jangan jadikan rutinitas. Karena afdalnya sendiri. Ini ya. Orang mengatakan, bukankah Ustaz berjamaah lebih banyak pahalanya? Apa jawabannya? Bukankah berjamaah banyak pahalanya? 27 kali dibanding 1 kalau tidak berjamaah. Ya salat fardhu. Itu menunjukkan bandingannya adalah salat fardhu. Artinya apa? Kekhususan salat sunnah itu afdalnya sendiri, kecuali ada dalil ya yang menunjukkan berjamaah. Khair insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya wallahu a'lam. Termasuk salat tarawih itu sunnahnya berjamaah. Meskipun ada sebagian pendapat ulama adalah sendiri-sendiri. Ya, sendiri-sendiri. Ya, meskipun ada pendapat sendiri-sendiri, tapi yang rajih di antara pendapat ulama adalah berjamaah. Ya, karena sesuai praktek Rasulullah SAW, beliau salat tarawih pada malam Ramadan berjamaah ya bersama para sahabatnya. Ya. Sebagaimana dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya, Rasulullah SAW salat di masjid, lalu orang-orang ikut salat bersama beliau.
pada malam berikutnya orang bertambah banyak lagi. Kemudian pada malam ketiga atau malam keempat orang berkumpul di situ, namun Nabi tidak keluar menemuinya. Jadi yang pertama kali masyarakat apa berjamaah? Rasulullah SAW. Tapi kenapa pada saat malam ketiga atau malam keempat Rasulullah tidak keluar menemui para sahabat yang menunggu di masjid untuk ikut salat bersama beliau? Apa? Kata Rasulullah SAW, "Qad ra'aitu," saya sungguh telah melihat kalian. Apa yang kalian lakukan? Apa Rasulullah SAW? "Falam yan'ani," tidak ada yang menghalangi saya untuk keluar menemui kalian, illa kecuali saya khawatir, ya, saya khawatir salat ini diwajibkan atas kalian. Itulah sebabnya Rasulullah SAW meninggalkan salat berjamaah pada malam Ramadan, pada malam ketiga dan keempat. Kenapa? Beliau khawatir jangan sampai ini karena rutinitas terus menerus tiap malam, jangan sampai ini salat tarawihnya adalah wajib. Maka Rasulullah meninggalkan. Apa kekhawatirannya? Apa ilahnya? Apa sebabnya Rasulullah SAW yang meninggalkan jamaah pada malam ketiga keempat? Apa ilahnya? Apa sebabnya? Rasa khawatir. Nah, ketika kekhawatiran itu hilang, tidak ada orang sudah memahami bahwa salat tarawih itu hukumnya sunnah bukan wajib, maka kembali ke asal, hukumnya berjamaah. Pahami? Ya, hukumnya berjamaah. Makanya jamaah sekalian harus dipahami, karena ada sebagian orang menganggap bahwa sunnahnya sendiri. Kenapa? Rasulullah meninggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, lebih lanjut nih jamaah sekalian. Jadi orang yang lain, ya. Ya. Di riwayat lain pada malam ke-6, pada malam ke-5, ya, beliau kembali, ya, beliau kembali salat bersama kami hingga berlalu separuh malam. Lalu para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, seandainya Anda bersedia untuk mengerjakan salat ini, ya, bersama kami pada sisa-sisa malam ini." Apa kata Rasulullah SAW? "Innahu man qama ma'al imam hatta yansarif," apa? "Kutiba lahu qiyamah, ya, lail." Sungguhnya siapa yang salat bersama imam sampai selesai, maka ditulis untuknya pahala satu malam penuh. Ya, man qama ma'al imam hatta yansarif. Ya, barang siapa salat bersama imam sampai selesai salatnya imam, maka ditulis pahala salatnya berapa? Satu malam. Ya, satu malam. Maka ini jamaah sekalian, ya. Jam berapa? Ya, masih ada sedikit, ya. Belum selesai. Ya. Ya. Maka di sini termasuk ada faedah bahwa siapa yang salat bersama imam pada malam Ramadan sampai selesai salatnya imam, maka pahala salatnya apa? Semalam suntuk.
Maksudnya di mana? Ini terjadi persoalan juga ya. Ketika di masjid-masjid ya, di daerah kita, ketika salah satu masjid itu ada yang ngambil 13 rakaat, ada yang ambil 2-3 rakaat. Ya kan? Kalau yang ngambil 13 rakaat ya, tentu imam witirnya diganti ya, diganti ya. Terus imamnya yang lanjut ke 2 rakaat istirahat. Kebanyakan demikian ya. Ya, apa yang dilakukan? Bagaimana dengan yang menerapkan hadis ini? Barang siapa yang salat bersama imam sampai selesai, maka ditulis pahalanya ya, salatnya semalam suntuk. Mana kira-kira solusinya? Antum ambil berapa rakaat? Jadi kembali ya. Ya, tentang rakaatnya salat tarawih ya. Ya, ada berapa rakaat? Salat tarawih. Berapa rakaat salat tarawih? Ya, ya. Berapa rakaat salat tarawih? Ayo, coba sekalian. Kok ragu-ragu deh? Tidak ada batasan. Tapi bagaimana dengan hadis Rasulullah SAW? Hadis Aisyah. Hadisnya Aisyah bahwa tidak melewati 13 rakaat. Sampai Syalbani mengatakan bahwa ya, ini menguatkan hadis ini. Ya. Gimana kira-kira? Di sini coba saya perlu jelaskan rinciannya. Ini tentang salat ini, insyaallah tentang jumlah rakaatnya. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan bahwa salat lail itu masna, dua. Nabi tidak menyebutkan jumlah batasan. Ya, Nabi tidak menyebutkan jumlah batasan. Ya. Baik. Terus bagaimana dengan memadukan ini hadis yang ketiga 13 rakaat ini? Ya. Gimana? Jumlah 13 rakaat itu sama sekali bukan batasan mutlak. Bukan. Karena ini hadis yang pertama, salat lail masna. Salat lail itu dua. Terserah beberapa rakaat. Ya. Ini pendapat yang rajih di antara para ulama bahwa batasan salat tarawih itu tidak ada batasannya. Ya. Ya, Allah alam bisawab. Ada pun secara rinci ya, saya akan rinci berdasarkan hadis-hadis yang ada beberapa salat tarawih yang dilakukan Rasulullah SAW. Yang pertama itu 13 rakaat dengan dua rakaat, dua rakaat dengan satu witir. Ini berapa? 13? Berapa? Sudah 13 rakaat. Kenapa dikatakan witir? Karena kan ganjil. Kalau 12 rakaat, salat apa namanya? Salat lain. Salat tarawih. Benar enggak? Ya. Kalau enggak cukup 13 rakaat, hanya 12 rakaat, salat apa namanya? Bisa enggak salah begitu? Kau jawab ya orang? Dia bisa?
Bisa. 12 rakaat tutup witir. Paham? Paham ya? Itu yang pertama. 13 rakaat 2 2 2 2 akhiri 1 witir. Nah, terus yang ke 2 13 rakaat tapi rinciannya 8 rakaat. Perhatikan, 8 rakaat ditutup dengan salam pada tiap 2 rakaat. Berarti 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sampai 8 rakaat. Tambah 5 rakaat witir. Nah sini, tambah 5 rakaat witir dengan tidak duduk kecuali pada rakaat ke-5. Berarti rakaat ke-5 baru tasyahud akhir bersalam. Ini semua ada hadisnya. Ya, saya cuma tidak bacakan karena panjang. Saya kesimpulan aja. Yang ketiga, 11 rakaat dengan gerincian 2 rakaat tutup dengan 1 witir. 11 rakaatnya tutup dengan 1 witir. Yang ketiga, yang keempat ya. 11 rakaat rinciannya 4 tutup berapa witir? 3 witir. Sekaligus 3 rakaat. Pas ini yang kelima, 11 rakaat 8 rakaat tanpa duduk kecuali pada rakaat ke-8. Amin. Berarti apa? Dulu tasyahud akhir. Lalu apa dia? Bukan tasyahud akhir. Lalu berselawat tasyahud awal ya. Lalu berselawat serta setelah itu berdiri. Ini berdiri tanpa salam ya. Lalu berwitir 1 rakaat. Ini agak rumit. Ya. Dan salam ditambah 2 rakaat dalam posisi duduk. Ini diperhatikan Rasulullah SAW. Ada? Ketika Rasulullah SAW duduk di salat di akhirnya, ya, dengan 2 rakaat dalam keadaan duduk. Ya, jadi banyak perhatiannya Nabi ya. Ya. Yang berikutnya 9 rakaat dengan rincian 6 rakaat dilakukan tanpa duduk kecuali di rakaat ke-6. Lalu tasyahud dan bersalawat tanpa salam. Kemudian berdiri untuk witir serakaat lalu salam. Kemudian salat 2 rakaat dengan duduk. Ini praktek semua. Sah semuanya berdasarkan dalil yang sahih. Kebanyakan umum yang dipraktekkan orang apa? Ya, 11 rakaat ya. 8 rakaat, 2 rakaat salam pada tiap 2 rakaat tambah 3 witir. Ya. Tambah 3 witir. Ya, 11 rakaat harusnya begini. Yang paling afdal meskipun sah sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, 11 rakaat itu tutup 1 witir. Amin. Tidak dengan 3 witir sekaligus. Amin. Meskipun sah juga witir sekaligus 3 rakaat dan salam terakhir. Paham ini?
Ya itu boleh, dan ini berlaku umum dalam bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Salat lail, qiyamul lail. Kenapa dikatakan salat tarawih? Karena pelaksanaannya bulan Ramadan. Kalau dalam Ramadan namanya apa? Qiyamul lail, salat tahajud. Nah sini ini harus ya dipahami nih keadaan prakteknya Rasulullah SAW dalam keadaan bagaimana dia berwitir. Ya, kalau toh berapa rakaat witir kita? Alhamdulillah kalau ada 1 rakaat. Alhamdulillah. Tiap malam berapa witir kita, berapa rakaat? Alhamdulillah kalau ada 1 rakaat. Kalau tidak ada, la haula wala quwwata illa billah, aib bagi seorang penuntut ilmu. Masa tidak bisa 1 rakaat? Masa tidak bisa 1 rakaat? Malas amat kalau tidak bisa 1 rakaat. Kalau tidak bisa setelah tidur, sebelum tidur bisa. Ya, mewakili itu. Antum setelah salat Isya, antum mau sambung 2 rakaat tambah 1 rakaat terakhir, insyaallah sah, mewakili itu. Apa susahnya kira-kira? Ini meja. Agak watang ini. Pamulan. Pamulan itu mau watang. Pamulan mau watang tak? Coba ya continue. Amal aga fono poje fong Allah Ta'ala. Yang continue meskipun sedikit. Ini coba sekalian, termasuk kita semuanya tamak tega ki. Continue mega cedek tamak tega ki. Atau tega agak sekali kan? Atau matapok-tapok nih sesuai dengan kondisi. Ya, ini harus jamaah sekalian. Bahwa kita harus beribadah kepada Allah setiap saat, kapan di manapun. Seringkali saya beri perumpamaan ya. Ada sahabat saya, ini sahabat saya, sewaktu masih bertemu, kebiasaannya itu dia 3 rakaat setelah apa? Isya. Tutup itu 1 rakaat. 10 tahun kemudian saya bertemu dan dilaksanakan pun di masjid, bukan di rumah. 10 tahun kemudian saya lihat kembali, Masya Allah, seterharu istiqomahnya beliau. 10 tahun kemudian saya melihat, ya Allah, istiqomahnya dia salat witir meskipun 1 rakaat. Subhanallah. Ini jamaah sekalian dihitung daripada matapok-tapok. Ya, ini yang dicintai oleh Allah, istiqomah. Bisa enggak itu? Silakan ya Allah. Bukan berarti enggak berusaha ke yang banyak ya, bukan berarti. Kita awal dari yang paling kecil. Ya. Berusaha mulai Ramadan ini. Biasanya kan orang malam itu mau witri. Gitu kan? Benar ya? La haula wala quwwata illa billah. Ini musibah untuk kita ya ikhwah. Musibah. Ya. Makanya para ulama menjelaskan, siapa yang meninggalkan witir tanpa uzur tidak terima persaksiannya. Biasa. Ada sebagian ulama itu, karena saking pentingnya itu salat witir, sampai ada mengatakan wajib. Ya. Ini kedudukan salat witir. Jangan coba-coba tinggalkan. Meskipun 1 rakaat. Ya, saya nasihat diri saya sendiri pada jamaah sekalian. Jangan tinggalkan. Kalau antum tidak bisa setelah bangun tidur kepepet, bangun pada saat azan. Ya. Ini jamaah sekalian ya. Ya, saya nasihati kalau mau bangun malam, cepat tidur. Setelah saya isya tidur.
Insya Allah pasti bangun tengah malam itu, pasti bangun insya Allah. Yang menjadi masalah ya dunia ini, kenapa orang terlambat tidur? Karena masih terang, macam kabar soe. Coba riolo, betul Nabi tak, dia gak lampu, belum sejangi sama mati kalau mana tuh tidur semua orang. Sekarang ini terangnya seperti siang, jadi orang susah tidur. Ya toh? Coba matikan lampu semuanya. Anak-anak suruh tidur semua, matikan lampu. Coba. Mak doja anak sebab ini mak doja itu. Coba. Itu ya, jadi saya sebelum saya tutup waktu ini kita tidak bisa banyak, bisa sambung sampai zuhur ya. Bisa sambung kira-kira. Sambung sedikit. Ya. Saya nasihati pada kita semua jemaah sekalian. Dewat di malempu bayangange narik ke bandana majekul. Tidak bisa akan lurus bayangan kalau bendanya bengkok. Maknanya apa? Meluruskan perilaku anak, perbuatan anak, murid atau sebagai pun, kalau orang tuanya aja mau HP, sementara orang tuanya pegang HP, enggak mungkin. Pekerjaan yang susah. Ini saya nasihati kita. Dan saya sendiri. Ini berat. Ya. Sampai-sampai ada seorang anak aja mau HP. Akan apa? Ini. Jadi kalau anaknya tidak mau main HP, satu keluarga sepakat jangan main HP. Tidak ada main HP itu. Karena anak itu melihat. Agan itu dia lihat. Makanya ini saya nasihati pada diri semuanya, musibah terbesar untuk anak ini. Terus terang ini. Apalagi sekarang game online, la haula wala quwwata illa billah. Musibah. Saking game online, pelajaran dikesampingkan. Ini di mana-mana kita rasakan sebagai seorang guru, apapun orang tua, pelajaran itu dikesampingkan. Hafal Al-Quran tidak ada sama sekali. Ini gara-gara HP. Siapa yang salah? Anaknya? Orang tuanya? Siapa yang salah? Orang tua yang salah. Jangan salahkan sama anak. Siapa suruh belikan HP? Karena amai. Ya Allah, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kita sendiri yang memasukkan neraka dalam keluarga kita. Ya kan? Ini jawab sekalian. Makanya saya nasihati yang belum punya anak, akan punya anak, dan sudah punya anak atau keluarga dan seterusnya, saya nasihati. Ini bahaya. Andaikan tidak ada online-nya, tidak masalah. Ya, tidak masalah untuk anak-anak kita. Bahaya sekali, berat. Ya, tayyib. Ya ini jamaah sekalian, mungkin insyaallah pada sore lanjut ya sedikit. Ya, tentang ini masih sebenarnya panjang pembahasan kita, tapi waktu yang batasi kita. Jadi, ya untuk sesi pertama ini kita cukup dulu, karena hampir zuhur. Salah pada suruh kita lanjut sedikit, ya. Atau ada pertanyaan? 1, 2. Fadhal. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya Ustaz, kita melaksanakan salat, kita menjamak sholat maghrib, isya, waktunya pada maghrib, apakah bisa ditutup dengan witir? Ustaz, padahal waktunya masih pada maghrib. Khair insyaallah. Bisa. Kau sudah salat isya? Hai insyaallah. Kau sudah salat isya? Witir itu sudah salat isya. Hai insyaallah. Tapi makanya saya bertanya, ketika Rasulullah safar, apakah dia meninggalkan salat witirnya? Tidak. Ini kan? Iya. Ini ya Mas sekalian. Boleh, hai insyaallah. Tapi begini, jangan juga cek ditomi terus. Ini hanya sebagai latihan saja awalnya. Berusaha toki
10 sik di 10 telu. Ya ku desi ulai cek di si. Begitu maksud saya ya. Nah, jangan wah. Terus menerus. Kalau Allah mudahkan bangun tengah malam, saya salah enggak? Salahnya. Makanya niat bangun tengah malam. Kalau ternyata tertidur, Allah sudah kasih pahala. Tapi jangan sengaja niat untuk tidak bangun memang. Sengaja niat apa sih nih pahala niat, tapi dia Allah mau tahu, itu salah demikian. Hari insyaallah ya. Jadi ini jemaah sekalian, sebenarnya ini kita beramal untuk diri kita sendiri ya. Pertemuan yang lalu saya bahas bahwa orang meninggal itu baru sadar dirinya ketika sudah meninggal ya. Oh mega malah usah lain. Kalau ya sekolah ini memang malah ide tuwe harusnya lebih fokus ke beramal untuk terletak. Ya. Allah besar. Apa lagi? Satu terakhir. Ya. Ya. Yang kata kita beberapa cara itu satu pikir. Ya. Gini. Kalau antum mampu semua melaksanakannya, insyaallah. Ya. Begini. Berkata Syekhul Islam, kalau sunnah itu telah sah dari Rasulullah SAW, paling ahsan, paling afdal kita laksanakan semua. Karena bila ada hanya satu dilaksanakan, berarti kita meninggalkan sunnah yang lain. Sementara sunnah itu sahih. Nah sini, ya, Allah bisawab. Mana paling afdal? Artinya bila mana itu telah sahih dari Rasulullah SAW, alangkah baiknya kita laksanakan semuanya. Kalau kita bisa, ya, tentu bacaan-bacaan dalam sholat banyak ya, doa iftitah. Kadang baca doa iftitah ini, kadang baca ini. Kalau antum cuma baca itu saja, berarti antum otomatis meninggalkan sunnah yang sahih. Ya, meninggalkan sunnah Rasulullah SAW. Padahal itu sahih. Bila ahsannya, kadang-kala baca ini, kadang-kala baca ini, kadang-kala baca ini. Wallahu a'lam. Pahami? Jadi afdalnya amalkan semuanya. Kan jika itu telah sah dari Rasulullah SAW. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi? Ya, kita tutup waktu kita baca kepada majelis. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta